Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan yang sangat indah dan berkah ini kita akan membicarakan tentang kunci-kunci kebahagiaan. Jadi kunci bahagia itu sangat mudah dan sangat gampang. Kalau ingin bahagia, kuncinya hanya satu saja. Kalau kita bisa melakukan yang satu ini, kita akan bahagia. Tapi ingat, yang satu ini bisa dibilang mudah, bisa dibilang juga sulit. Mudah mengucapkan, sulit untuk melaksanakan dan mengarajuannya. Yaitu, kunci kebahagiaan itu adalah syukur. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jika kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka Allah akan menambah kenikmatan dan kebahagiaan. Jika kita kufur, mengeluh, mengupat, mengaluh, heboh-heboh, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tarik nikmat itu. Allah akan angkat rezeki itu. Allah akan cabut rezeki itu dari kita. Itu yang bicara adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita syukuri saja, maka kita akan bahagia. Dan kita selalu mengatakan di dalam hidup ini, apapun yang terjadi dan kita miliki, itu adalah terbaik yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak bersyukur, maka ketika nikmat rezeki itu sudah habis, maka kita akan merasakan rezeki itu besar dan berkah. Sayyidina Ali berkata, wa mal lazzatu illa ba'da ta'ab. Rezeki, nikmat akan terasa ketika rezeki dan nikmat itu sudah habis. Contoh, jika kita punya seorang istri, nikmat seorang istri itu akan terasa bila istri kita tidak ada lagi. Nikmat seorang anak akan terasa apabila kita tidak memiliki anak lagi. Rezeki kesihatan akan terasa apabila kita sudah sakit-sakitan. Rezeki uang, pitih, motor akan terasa apabila kita tidak punya motor dan pitih lagi. Rezeki orang tua akan terasa apabila kita indak punya orang tua lain, meninggal dipanggil oleh Allah. Rezeki seorang mertua akan terasa apabila kita tidak punya mertua lagi.
Jadi rezeki itu akan taraso, rasaki itu akan taraso apabila rasaki itulah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bahagia bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tapi orang bahagia adalah orang yang mensyukuri apa adanya. Walaupun kita dikasih gunung emas, sungai emas, kalau kita tidak syukur, kita akan tetap merasa kurang. Karena dunia ko ibarat meminum air laut, makin diminum makin haus, makin dicari makin hilang, makin kayu makin kurang, makin kayu makin kurang, makin kayu makin sampilik karyang. Lau kana la ibni Adam wadiyani min mimmal. Seandainya manusia itu dikasih 2 sungai emas pagi hari, labataga salisan, maka dia akan pinta sungai emas yang ketiga di sore hari. Wala yamla'u khawfu ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memenuhi nafsu manusia ini, tidak akan pernah cukup nafsu dan hasrat manusia ini untuk harta kecuali setelah hidungnya disumbat pakai kain kapas, ketika tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kapan, ketika jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kubur. Siapa contoh-contoh yang tidak bersyukur? Banyak. Qarun, dulu dia miskin. Setelah dia kaya didoakan oleh Nabi Musa, dia bahkan tidak mau mengeluarkan zakat dan dia berkata, ini adalah usaha saya, bukan rezeki dari Allah. Tidak mau zakat, akhirnya ditelan oleh bumi, dimakan oleh tanah. Bahkan sampai sekarang kalau ketemu harta di dalam tanah, namanya harta karun. Begitulah kekayaannya karun. Siapa yang bersyukur hidup di dunia? Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah orang kaya. Rukonya banyak, kapalnya banyak, tanahnya luas, bisnisnya banyak. Tetapi ketika ruko Nabi Ayub diambil oleh Allah, terbakar, kapalnya terbakar, anaknya meninggal, dia dengan senyum dan santai rileks berkata, Alhamdulillahillazi a'tani wa akhaza minni. Terima kasih, puji syukur kepada Allah yang telah menitipkan aku harta yang banyak dan sekarang diambil kembali oleh Allah. Syukur Alhamdulillah, saya tidak susah-susah menjaga harta. Terima kasih banyak kepada Allah yang telah mengagih ambo harta dan lah mengambil loh liak. Sehingga dan indak susah-susah untuk menjaga harta tulai. Begitu tenang Nabi Ayub mengucapkan, hidup ini biasa saja. Setelah kaya kita susah, setelah susah kita kaya. Sekarang dicaci, besok dipuji, sekarang dihina, besok dimulia. Biasa saja. Apa yang terjadi setelah Nabi Ayub bersyukur kepada Allah? Dia kembali kaya raya setelah menjalani sesaat kemiskinan dan sakit yang diberikan oleh Allah sekedar ujian untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa mal lazzatu illa ba'da ta'ab. Sesungguhnya rezeki itu akan terasa apabila rezeki itu sudah habis. Rezeki istri akan terasa ketika istri sudah tidak ada. Rezeki orang tua akan terasa bila dia sudah tidak ada. Rezeki suami akan terasa apabila dia sudah tidak ada. Betul kadang-kadang kita kurang uang, kurang pitih, kurang kenderaan, tinggal di gubuk derita, tapi kita kurang sadar bahwa kita dititipkan oleh Allah kesehatan. Anak orang kaya kena hujan sedikit, demam, sakit. Tetangga kita memang betul uangnya banyak, tapi sekali seminggu, sekali sebulan masuk rumah sakit, check up, uangnya ratusan juta, penyakitnya pun puluhan macam. Kita
rezeki di bidang pitih kurang, kepiang kita kurang, tetapi kesehatan diberikan oleh Allah tanpa batas kepada diri kita. Karena hujan tak sakit, berjalan malam tak sakit, berjago tak sakit, bertanggang tak sakit. Kenapa demikian? Karena kesehatan itu juga adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang kurang uangnya, tetapi anak kita sehat, bangun kita pagi, kita lihat anak kita masih tertawa dan tersenyum. Alhamdulillah. Tetangga kita uangnya banyak, depositnya banyak, tapi anaknya malahan kadang-kadang masuk rumah sakit per minggu. Malahan kadang-kadang anaknya autis. Subhanallah. Sekali lagi, hidup bahagia bukan dimiliki oleh orang yang punya segalanya. Buktinya banyak orang kaya bunuh diri di tiang gantungan, sementara hartanya triliunan dan miliaran rupiah. Kebahagiaan itu akan dimiliki oleh orang yang mensyukuri apa adanya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rezeki dan nikmat yang dikasih oleh Allah, dan terbaik menurut Allah untuk kita. Terbaik menurut Allah untuk diri kita. Sekali lagi, rezeki itu luas dan banyak. Isteri yang sehat adalah rezeki, anak yang sehat adalah rezeki, mertua, ayah, adik, kakak, famili, tetangga yang baik juga adalah rezeki, sahabat yang soleh juga adalah rezeki. Rezeki itu banyak. Mungkin kita kurang uang, kurang pitih, kurang kepiang, sementara kesehatan, istri yang baik, anak yang soleh, mertua, orang tua, sahabat yang baik, tetangga yang baik juga adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian dari rezeki yang diagih di Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mari banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada rahmat dan rezekiku, maka akan aku tambah dan tambah lagi. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, mengeluh, mengupat, maka tunggu azabku sangatlah pedih. Mari banyak-banyak bersyukur, nikmatilah hidup. Hidup hanya sebentar, dunia hanya persinggahan. Jangan rusak kehidupan yang sebentar ini dengan mengeluh, mengupat, dan selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari nikmati dengan bersyukur dan tersenyum. Terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih banyak atas perhatian. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Banyak maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.